Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita udah masuk ke pertemuan 6. Di pertemuan 6 ini materinya ada materi pertemuan 5 dan materi pertemuan 6. Untuk materi pertemuan 5 itu planning dalam AI, dan materi pertemuan 6 itu ada logika fuzzy dan sistem berbasis aturan. Oke, kita lanjut. Untuk pertemuan 6, kita akan membahas planning dalam AI. Untuk planning dalam AI, itu planning dalam kecerdasan buatan itu proses pengambil keputusan untuk menentukan serangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh agen cerdas guna mencapai tujuan tertentu. Planning dalam AI ini sangat penting. Jadi, kalau kalian ingat di ini, di siklus AI itu ada planning atau perencanaan. Jadi, AI menentukan rangkaian tindakan yang optimal berdasarkan hasil reasoning. Bisa menggunakan algoritma optimasi atau pencarian jalan terbaik. Ini kalau kalian ingat, udah kakak jelasin di pertemuan 3. Contoh mobil otonom menghitung kapan harus mulai mengerem agar berhenti dengan. Oke, kita lanjut. Apa aja yang akan kita bahas di pertemuan hari ini? Ada definisi dari planning, tujuan, dan contoh. Kemudian ada perencanaan berbasis aturan dan perencanaan otomatis. Kemudian ada perencanaan dan tantangan planning. Jadi ada penerapan dan tantangan planning dalam AI. Lanjut ke pembahasan pertemuan 6, itu ada logika fuzzy. Dari definisinya, komponen utama, konsep dasar logika fuzzy. Ini udah pernah kakak bahas di pertemuan 3 dan 4. Ada rule-based system. Definisinya dan implementasi sistem berbasis aturan. Jadi rule-based system itu sistem berbasis aturan. Dan keunggulan serta kelemahan dari logika fuzzy serta tantangannya. Kita lanjut. Untuk planning dalam AI itu bertujuan untuk merancang urutan tindakan yang harus dilakukan agen cerdas untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, di planning, eh, kayak misalnya robot pembersih, dia menentukan jalur optimal untuk membersihkan ruangan. Entah dia melakukan satu baris dulu atau diagonal, itu udah di planning oleh robot pembersih atau si sistem atau yang bikin sistemnya. Terus untuk asisten virtual menyusun jadwal pengguna berdasarkan prioritas tugas. Jadi kalau misalnya hmm, asisten virtual bisa ngingetin hari ini ada meeting, hari ini misalnya ngajar, misalnya dia ngingetin kakak untuk hari ini ngajar pengantar kecerdasan buatan. Hari Rabu diingetin lagi ada mata kuliah etika profesi. Kamis juga dia ngingetin lagi ada mata kuliah mikroprosesor, dan yang terakhir di hari Jumat ada mata kuliah nirmana. Ya, dia ngasih pengingat untuk semua jadwal ngajar kakak. Misal, kemudian ada rule based planning. Di dalam rule based planning ini, dia menggunakan aturan eksplisit yang mendefinisikan kondisi yang harus dipenuhi sebelum suatu tindakan dapat dilakukan. Sistem ini sering digunakan dalam sistem pakar dan sistem berbasis pengetahuan. Contohnya, sistem pakar yang memberikan rekomendasi medis berdasarkan gejala pasien. Jadi kalau misalnya kayak chatbot
Hmm, medis atau chatbot. Kalau misalnya kalian pernah gunain Halodoc atau Halo Dokter, biasanya kan yang jawab pertama itu kan si chatbot. Dia akan menjawab sesuai pengetahuan atau data-data yang udah dimasukin para pakar atau para ahlinya di dalam sistem si dua aplikasi tersebut. Jadi dia akan menjelaskan atau mendefinisikan apa yang kita dari penyakit yang udah kita input-input atau dari semua pertanyaan yang udah dia berikan. Kemudian itu sistem lalu lintas cerdas yang menyesuaikan lampu lalu lintas berdasarkan volume kendaraan. Kayak misalnya, kalau eh lampu merah, misalnya jalannya kosong, dia cuma ngasih lampu merahnya 1 menit. Tapi kalau misalnya lampu merahnya atau kendaraannya banyak, mungkin di bagian eh, yang padat tersebut dia akan ngasih em, lampu hijaunya yang misalnya 3 menit, yang tadinya 1 menit jadi 3 menit. Itu dari berdasarkan si planning AI. Oke, kita lanjut. Di rule based planning itu pendekatan dari if then. Jadi jika maka untuk menentukan tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Di sini itu dia bahas faktanya, informasi atau kondisi awal yang diketahui. Terus untuk rules-nya itu menggunakan logika if then. Dan mesin inferensinya itu komponen yang menerapkan aturan pada fakta untuk mencapai tujuan atau merencanakan tindakan. Contoh secara aturan sederhana di sistem pakar diagnosis medis, jika suhu lebih besar dari 38 derajat, maka pasien mengalami demam. Jika pasien mengalami demam dan batuk, maka kemungkinan infeksi virus. Jika if dan then, maka jika if kemungkinan infeksi virus, then maka sarankan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi ini berdasarkan dari kayaknya pilih-pilihan yang udah kita pilih untuk menentukan atau menyimpulkan apa penyakit yang kita tanyakan ke chatbot tersebut. Kemudian ada metode dalam rule based planning, itu ada forward chaining, penelusuran maju, dia itu berdasarkan fakta dan menerapkan aturan untuk mendapatkan kesimpulan. Kalau backward chaining itu penelusuran mundur, dia mulai dari tujuan dulu nih, tujuannya atau kesimpulannya apa, baru mencari aturan yang bisa membuktikan tujuan tersebut. Contoh untuk forward chaining, jika seorang pasien memiliki gejala tertentu, sistem akan mencocokkan dengan aturan yang relevan dan menyimpulkan kemungkinan penyakitnya. Kalau di backward chaining, jika ingin menentukan apakah seseorang sakit, sistem akan mencari aturan yang bisa membuktikan kesimpulan itu berdasarkan gejala pasien. Jadi kalau misalnya forward chaining itu nanya gejalanya dulu, kalau backward chaining, kalau backward chaining itu kalau kita nanya sakit kepala, dia akan nanya gejala apa yang terjadi. Kalau forward chaining berdasarkan gejala tertentu, dia bisa menyimpulkan kemungkinan penyakitnya. Terus ada rule based planning, perencanaan berbasis aturan itu digunakan dalam robotika dan AI, dia untuk menyusun langkah-langkah agar mencapai suatu tujuan berdasarkan aturan yang ada.
Contoh robot pembersih yang memiliki aturan jika ada debu maka bersihkan. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan rule-based planning. Itu kelebihannya mudah dipahami karena menggunakan aturan logis sederhana, cocok untuk masalah yang terstruktur dengan aturan yang jelas. Kemudian ada cepat dalam pengambilan keputusan tanpa memerlukan pembelajaran data. Terus kelemahannya, dia sulit menangani ketidakpastian karena hanya mengandalkan aturan tetap. Terus terlalu banyak aturan bisa menyebabkan kompleksitas tinggi dan kurang fleksibel dibandingkan metode pembelajaran mesin karena perubahan aturan memerlukan modifikasi manual. Untuk penerapan ini ada di sistem pakar, tadi diagnosis penyakit dan sistem rekomendasi. Kayak misalnya kita nyari baju warna merah. Dia akan kasih semua baju warna merah, mau itu panjang, pendek, yang penting bajunya warna merah. Kemudian ada robotika mengatur perilaku robot berdasarkan aturan. Kemudian ada kecerdasan buatan dalam game, itu ada NPC dalam game mengikuti aturan tertentu. Yang terakhir ada sistem manajemen bisnis, itu otomatis membuat keputusan berdasarkan aturan. Biasanya untuk perencanaan berbasis aturan, metodenya kuat dalam pengambilan keputusan AI, terutama untuk sistem dengan aturan yang jelas dan terstruktur. Namun dalam kasus yang lebih kompleks dan dinamis, pendekatan berbasis data seperti machine learning sering lebih efektif. Jadi kalau kalian punya big data, kalian bisa membuat machine learning aja untuk dijadiin chatbot. Oke, kita lanjut ke algoritma STRIPS. STRIPS itu Stanford Research Institute Problem Solver. Adalah algoritma perencana yang memecah masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil yang digunakan untuk menyusun urutan tindakan dari kondisi awal hingga mencapai kondisi tujuan. Algoritma ini dikembangkan oleh Richard Fikes dan Niels Nilsson pada tahun 1971 di Stanford Research Institute atau SR International. Makanya namanya STRIPS atau ada Stanford Research Institute-nya. Karena emang algoritma ini dibuat sama Richard dan Niels Nilsson itu di SRI International. Biasanya untuk algoritma strip ini kalau kalian mau mencari tahu, ini bisa kalian klik. Ini kalian bisa klik ya. Untuk algoritma strip ini biasanya ada di navigasi penjadwalan, alokasi sumber daya bermain, jadi di game, terus sama pembuktian teorema. Komponen strip itu ada di kondisi awal tuh representasi keadaan awal sistem. Kemudian tindakan yang tersedia itu daftar aksi yang dapat dilakukan dan yang terakhir di kondisi tujuan yang ingin dicapai oleh agen. Strip itu adalah sistem perencanaan otomatis yang menggunakan kondisi awal, tindakan yang tersedia, dan kondisi tujuan untuk menyusun rencana. Jadi kalau di robot navigasi yang menggunakan strip, dia menentukan rute optimal dari satu titik ke titik lain dengan menghindari rintangan. Jadi dia menghindari macet, banjir, itu dia bisa aja menggunakan algoritma strip. Tahu tadi dia bisa juga dengan RBP. Berdasarkan data atau berdasarkan kesimpulan. Atau berdasarkan dari fakta. Kemudian ada automate planning atau perencanaan otomatis dalam AI. Itu proses di mana agen AI dapat menyusun dan menyesuaikan rencana tanpa interferensi manusia.
Biasanya metode ini sering menggunakan algoritma pencarian dan heuristik untuk menemukan solusi terbaik. Contoh, perencanaan rute pengiriman barang dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya. Dan ada penjadwalan tugas dalam sistem komputasi awal untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Misalnya ada server yang mungkin dia akan membackup atau merestart si website tersebut atau aplikasi tersebut di jam tertentu. Itu juga bisa menggunakan automate planning. Untuk elemen dalam perencanaan otomatis itu ada di keadaan awalnya itu kondisi awal sebelum perencanaan dilakukan. Terus ada tujuan, itu udah pasti apa yang mau dicapai. Terus tindakan, apa aja yang mau dilakukan untuk mengubah keadaan sistem, dan ada constraints, kebantasan yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan. Dan yang terakhir ada strategi evaluasi. Itu algoritma yang digunakan untuk mencari urutan aksi terbaik. Teknik ini juga memungkinkan agen AI menyusun rencana tanpa campur tangan manusia dan menggunakan pendekatan berbasis pencarian dan heuristik. Contoh tadi udah di kakak sebutin. Oke, lanjut. Algoritma dalam automated planning itu ada STRIPS, ada graph plan, terus ada EPES dan Dijkstra, dan kemudian ada Monte Carlo tree search, dan yang terakhir ada linear temporal logic atau LTL. Keempat ada Monte Carlo tree search atau MCTS. Kemudian yang terakhir ada linear temporal logic atau LTL. Untuk perbedaan atau metode dalam planning otomatis itu ada classical planning, ada hierarchical text network, ada probability planning, ada contract based planning, ada reinforcement learning based planning. Kemudian untuk perbandingannya di perencanaan otomatis, secara sumber keputusan AI menemukan solusi berdasarkan model dunia dan pencarian solusi. Kalau berencanaan berbasis aturan itu berdasarkan keputusan if then. Kalau secara fleksibilitas otomatis itu udah pasti fleksibel. Sedangkan perencanaan berbasis aturan itu tidak fleksibel, hanya bekerja dalam skenario yang telah didefinisikan. Untuk metodenya untuk perencanaan otomatis itu ada strict, graph plan, atau CSP. Kalau untuk berbasis aturan ya cuma ada if then. Yang satu di otomatis itu implisit, solusi ditemukan melalui pencarian dan evaluasi. Kalau sedangkan RBB itu eksplisit, aturan didinamisikan secara manual. Kalau perencanaan otomatis itu digunakan di perencanaan jalur robot, navigasi, strategi dalam AI, sedangkan RBP itu digunakan di sistem pakar medis, sistem rekomendasi basis aturan. Jadi, kalau RBP itu cocok untuk masalah yang sederhana dan tetap, yang dapat dipecahkan dengan aturan tetap seperti sistem bakar. Kalau perencanaan otomatis dalam AI itu lebih unggul dalam menangani masalah yang kompleks dan berubah-ubah, karena dapat mencari solusi secara dinamis menggunakan algoritma pencarian. Makanya ini cocok untuk chatbot. Oke. Kalau RBP itu menangani aturan yang tetap, tapi kalau kalian perlu solusi terbaik, itu kalian butuhnya perencanaan otomatis. Kapan kita menggunakan rule-based planning dan automated planning?
Kalau aturannya jika skenario sudah pasti dan tidak banyak perubahan, maka kalian gunakan RBP. Kalau berubah-ubah dan butuh penyesuaian, itu kalian butuh automated planning. Atau kalian juga bisa menggunakan keduanya dengan sistem hybrid. Kalau rule based planning itu cocok untuk yang terstruktur dan stabil. Dan automated planning itu cocok untuk masalah kompleks yang dinamis, di mana menemukan solusi sendiri melalui pencarian dan optimasi. Kalau RBP cocok untuk sistem pakar bisnis dan game AI, sedangkan automated cocok untuk robotika, navigasi, perencanaan tingkat tinggi dalam AI. Kemudian ada constraint satisfaction problem. Itu masalah di mana solusi harus memenuhi jenis masalah di mana solusi harus memenuhi sejumlah batasan tertentu. Biasanya digunakan untuk perencanaan AI untuk menangani masalah kompleks dengan banyak kemungkinan solusi. CSP ini juga digunakan menyelesaikan berbagai masalah seperti kombinatorial, seperti penjadwalan, perencanaan, optimasi jalur, dan alokasi sumber daya. Dalam CSP itu ada elemen yang perlu diatur, itu variabel, terus ada nilai yang mungkin untuk setiap variabel, itu domain, dan ada constraints sesuai namanya di CSP. Aturan yang sesuai namanya, aturan yang membatasi kombinasi nilai yang valid, misal seorang pegawai tidak boleh bekerja 2 shift berturut-turut. Untuk jenis kendala dalam CSP itu ada unary constraints, ada binary constraints, terus ada higher order constraints. Untuk metode penyelesaian CSP itu ada 4, backtracking search, ada forward checking, ada contrast propagation, dan ada local search. Kalian bisa baca sendiri di PPT-nya. Dan ini juga pun begitu. Serta penerapan penelitian AI ini tadi udah kakak sebutin. Terus tantangan dalam planning AI itu ada kompleks. Tantangannya itu ada kompleksitas komputasi, ada ketidakpastian lingkungan, dan keterbatasan sumber daya. Oke, kita lanjut ke logika fuzzy dan rule-based system. Ini dia menangani ketidakpastian dan